wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal. Saya adalah guru SKI di Mino 25,13 Kecamatan Singapura, Kabupaten Gresik, dan sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Ponorogo dengan NIM 209241329. Pada hari ini, Sabtu tanggal 10 Mei 2025, saya akan mengajar pelajaran SKI di kelas 5 pada materi keteladanan Ali bin Abi Thalib. Dan saya akan menggunakan metode pembelajaran problem based learning. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin. Namun sebelum kita mulai, apakah kalian masih semangat? Nanti yang namanya saya sebut bisa angkat tangan ya. Pertama, Najia Fatimur Rahman, Taufikur Rahman, Rifaatun Awalia, Febriansyah, Aura Agustina, Siti Nurfalisa. Ya, hadir semua ya. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke pelajaran, silakan periksa. Barangkali di samping kanan, samping kiri masih ada sampah, silakan dimasukkan ke tempat sampah. Tempat sampahnya berada di sebelah belakang kalian. Silakan Mas Aflak dipimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pelajaran kisah keteladanan Ali bin Abi Thalib. Nah, ingat tidak? Pertemuan sebelumnya itu pelajaran tentang apa? Ya, silakan. Tentang apa? Meneladani kisah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu gimana? Ada yang masih ingat? Khalifah yang ketiga. Kalau Rasulullah yang ketiga. Baik. Kalau untuk selanjutnya kita akan belajar tentang kisah Ali bin Abi Thalib. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini adalah akan menjelaskan secara lisan tentang kisah keteladanan Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi sifat-sifat teladan Ali bin Abi Thalib dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menunjukkan sikap adil, jujur dan berani. Dan saya akan kasih pertanyaan. Kira-kira siapakah Ali bin Abi Thalib dan apa hubungannya dengan Rasulullah? Ya, silakan. Menantu dan sepupu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus, selanjutnya, apa saja teladan yang dapat kita ambil dari kepemimpinannya? Pertama, pemberani. Ya, silakan. Berani, jujur. Terus, Adil, peduli. yang pertama adalah berani, yang kedua adalah jujur, yang ketiga adalah berani, dan terakhir adalah Adil. ya, peduli. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara kita meneladani sifat beliau dalam kehidupan sehari-hari? Silakan. Mengakui jika berbuat salah dan tidak menyontek saat ujian. Adil, memberi
akan masuk ke menampilkan video tentang kisah Ali bin Abi Thalib. Silakan disaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempelajari biografi Ali bin Abi Thalib memiliki banyak nilai dan manfaat yang meluas di dalam konteks sejarah dan membantu kita memahami hubungan pribadi dan spiritualnya dengan Nabi, serta pelajaran yang dapat diambil dari interaksi mereka. Ali bin Abi Thalib juga mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, keberanian, kesetiaan, dan pengorbanan. Dari pengalaman hidupnya, kita dapat mengambil inspirasi dalam menghadapi tantangan, mengutamakan kebenaran, dan berperan sebagai individu yang bermanfaat bagi masyarakat. Tidak hanya itu, dengan mempelajari biografi Ali bin Abi Thalib juga dapat membantu kita sebagai Muslim untuk memahami lebih dalam tentang agama Islam, terutama dalam memahami berbagai pandangan teologis dan pemahaman tentang kepemimpinan dalam komunitas Muslim. Latar belakang keluarga Ali bin Abi Thalib. Mempelajari biografi Ali bin Abi Thalib tentu tidak lengkap jika tidak membahas latar belakang keluarganya. Salah satu dari sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Dilansir dari laman Universitas Islam An-Nur Lampung, Ali bin Abi Thalib berasal dari keluarga Quraisy yang memiliki kedudukan terhormat. Ayahnya adalah Abu Thalib bin Abdul Muthalib, merupakan pemimpin dari suku Bani Hashim, yang juga merupakan saudara kandung dari Abdullah bin Abdul Muthalib, ayah dari Nabi Muhammad SAW. Ibu Ali adalah Fatimah binti Hasan, seorang wanita soleha yang termasuk dalam keluarga Ahlul Bait. Ali memiliki 3 kakak laki-laki, yaitu Talib, Aqil, dan Ja'far, yang semuanya juga memiliki peran penting dalam perkembangan. Pernikahan ini dianggap sebagai salah satu ikatan yang kuat antara keluarga Nabi dan keluarga Ali. Dari pernikahan mereka, 5 anak lahir: Hasan, Hussein, Zainab, Ummu Kulsum, dan Muhsin. Sayangnya, Muhsin meninggal saat masih bayi. Ali juga melakukan pernikahan dengan beberapa wanita setelah wafatnya Fatimah. Dari pernikahan-pernikahan tersebut, Ali memiliki lebih banyak anak lagi, termasuk Muhammad Al-Abbas, Abdullah, Abu Bakar, Utsman, Umar, Ubaidillah, dan Muhammad Al-Ashqar. Kehidupan keluarga Ali bin Abi Thalib mencerminkan hubungan dekat mereka dengan Nabi Muhammad, serta peran penting mereka dalam perkembangan awal Islam. Mereka memiliki tempat yang signifikan dalam sejarah, dan kisah-kisah mereka memberikan wawasan tentang nilai-nilai keberanian, kehidupan awal Ali bin Abi Thalib. Setelah memahami latar belakang keluarganya, untuk mempelajari biografi Ali bin Abi Thalib tentu penting juga untuk mengetahui kehidupan masa kecilnya. Ali lahir di Ka'bah pada hari Jumat, tanggal 13 Rajab tahun 21 sebelum hijrah atau Haidarah oleh ibunya yang berarti singa. Namun ayahnya kemudian memberinya nama Ali yang berarti luhur, tinggi, dan agung. Nama ini mencerminkan karakter dan kepribadian yang kuat yang dikenal oleh Ali sepanjang hidupnya. Ali dibesarkan dalam keluarga Quraisy yang terkemuka. Ayahnya, Abu Thalib, merupakan saudara kandung dari Abdullah bin Abdul Muthalib, ayah dari Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, Ali adalah sepupu dan menjadi pelindung Nabi sejak masa kecil hingga dewasa. Ketika Ali berusia 5 tahun, kondisi ekonomi keluarganya yang sulit membuatnya diambil di bawah asuhan Nabi Muhammad SAW. Sejak itu, Ali tinggal bersama Nabi dan mengikuti jejaknya. Nabi menjadi figur ayah angkat dan pengasuh Ali. Ali memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan bimbingan langsung dari Nabi yang membentuk fondasi keyakinan dan perilaku spiritualnya. Ali menjadi saksi pertama, wahyu pertama yang turun kepada Nabi di Gua Hira. Ini menunjukkan posisi pentingnya dalam mendukung perjalanan spiritual dan misi Nabi. Ali juga termasuk di antara pemeluk Islam pertama dan menjadi salah satu yang termuda mengikuti ajaran Islam pada usia 10 tahun. Keterlibatannya dalam awal Islam membuktikan komitmen dan ketabahan yang luar biasa. Masa kecil Ali bin Abi Thalib mencerminkan fondasi kuat dalam keluarga.
kita akan belajar materinya. Ini materi yang akan saya sampaikan. Ini masalah tentang kisah keteladanan Ali bin Abi Thalib. Kisah teladan sahabat Ali bin Abi Thalib. Yang pertama adalah pengenalan tokoh. Ali bin Abi Thalib itu adalah sepupu dan menantu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau masuk Islam itu sejak anak, yakni di usia 10 tahun dan masuk di antara daftar as-sabiqunal awwalun. Itu adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Ya. Kemudian yang ketiga, dikenal dengan sosok yang cerdas, pemberani dan mencintai kebenaran. Mencintai kebenaran. Selanjutnya, masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Keempat setelah Utsman bin Affan. Jadi Khulafaur Rasyidin yang diurutannya ke yang pertama siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Yang ketiga Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya masa kepemimpinan beliau penuh tantangan dan penuh fitnah. Beliau memimpin dengan adil dan bijak. Kemudian selanjutnya, apa yang bisa kita teladani dari Ali bin Abi Thalib? Yang bisa kita teladani dari Ali bin Abi Thalib diantaranya adalah berani. Katakan berani itu adalah berani dalam menegakkan kebenaran. Kemudian yang kedua adalah adil dan bijaksana. Adil itu dalam memutuskan sesuatu itu secara adil. Kemudian selanjutnya ini yang paling penting. Ali bin Abi Thalib walaupun disakiti, beliau itu tidak pernah membalas dengan maka bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti ini akan jadi bahan diskusi ya. Nah kemudian kejadian-kejadian pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama adalah perang Jamal. Terjadi karena konflik internal umat Islam. Itu maksudnya ada beberapa golongan, ada yang pro terhadap Ali bin Abi Thalib dan ada juga yang kontra. Ada yang senang, ada yang tidak, gitu ya. Selanjutnya, Ali berusaha menghindari pertumpahan darah. Ada yang tahu itu apa? Selanjutnya, tetap mengedepankan perdamaian. Ya, contohnya tadi, diajak perang malah membuat perjanjian damai, kan begitu ya. Selanjutnya, nah ini kisah akhir Khalifah Ali bin Abi Thalib, yaitu Ali bin Abi Thalib itu wafat karena dibunuh oleh kelompok Khawarij, kelompok yang dipimpin oleh Muawiyah, ya. Yaitu sebagai cikal bakal berdirinya dinasti Umayyah. Pernah dengar? Pernah dengar? Iya. Anggap saja iya. Selanjutnya, beliau wafat sebagai syahid pada tahun 661 Masehi di Kufah. Dan nah ini nilai-nilai teladan dari Ali. Pertama, keberanian dalam membela kebenaran. Seperti di awal tadi saya sampaikan bahwa yang namanya kebenaran walaupun taruhan yang harus nyawa. Saya akan bagi 4 kelompok. Teknisnya begini ya. Nanti dari paling kiri cukup menghitung 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4, kembali lagi ke 1, 2, 3, 4 begitu ya. Jangan yang potong gini. Tahu? Ya. Nah, nanti yang nyebut angka 1 maka akan menjadi 1 kelompok. Yang akan 2 berarti akan menjadi kelompok yang kedua. Yang nyebut 3 juga demikian. Paham ya? Oke. Saya mulai dari Nadif. Silakan Nadif. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3. Oke. Sekarang yang bilang 1 siapa? Silakan bergabung jadi 1 kelompok.
posisi masing-masing. Boleh mejanya dirapatkan, boleh. Yang dua gabung jadi satu kelompok, silakan. Yang dua jadi satu kelompok. Ya. Yang tiga silakan bergabung. Nah, saya bagikan dulu lembar kerjanya. Kelompok satu, kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga. Dari lembar kerja yang dibagikan, silakan kalian kerjakan. Waktunya saya kasih waktu 10 menit ya. Oke. Silakan dikerjakan. Oke, baiklah. Karena tugas kalian sudah selesai, maka sekarang saya minta untuk mempresentasikannya. Dimulai dari kelompok 2. Silakan kelompok 2. Satu kelompok maju dan bacakan hasil kelompoknya. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok kedua dengan anggota Afla Rozi Maulana, Taufikur Rahman, Fauliatul Izzah, Aura Agustina akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa saja nilai keteladanan dari Ali bin Abi Thalib yang bisa diterapkan oleh siswa MI saat ini? 1. Rajin belajar dan mencintai ilmu pengetahuan. 2. Berani membela kebenaran dan jujur dalam berkata maupun berbuat. 3. Peduli terhadap sesama, suka berbagi kepada teman yang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota kelompok Muhammad Nabi, Sohibul Khairot, Febriansyah, Siti Nurmalisa, Rifatun Awaliyah akan mempresentasikan hasil diskusi di kami. Langsung dibaca sana. Tuliskan 3 peristiwa penting dalam kehidupan Ali bin Abi Thalib yang
perjuangan dakwah Islam menikahi putri Rasulullah dan menjaga amanah keluarga Nabi dengan baik. Sudah? Ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, anggota kelompok Mu'awanatul Adibah Nadia Fatimur Rahmah Dimas Pratama. Kami akan mempresentasikan tugas diskusi satu contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari kalian yang mencerminkan sifat jujur, mengakui jika berbuat salah dan tidak menyontek saat ujian. Sifat adil, memberi kesempatan semua teman bermain secara bergiliran. Peduli, mengajak teman yang sedih bermain atau memberi makanan kepada teman yang lupa membawa bekal. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tadi sudah didiskusikan dan itu adalah hal-hal yang perlu kita sikapi, yang perlu kita teladani dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian akan dikasih soal. Oke, selanjutnya sebagai penutup, maka ada yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah salah satu dari hal yang perlu kita teladani dari Ali bin Abi Thalib adalah yang pertama adalah jujur. Ya, jujur. Yang kedua adalah berani, dan yang ketiga cinta ilmu pengetahuan. Kira-kira contohnya seperti apa? Dengan cara rajin belajar, rajin membaca. Nah, kemudian dari semua sifat yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib, ada yang perlu kita terapkan dan banyak hal yang mungkin bisa kita pedomani. Contohnya seperti jujur. Jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari itu wajib jujur. Ya walaupun sampai tidak menjadi yang sempurna, kalau sudah jadi jujur, insya Allah akan menjadi orang yang baik. Oke, baik. Demikian pelajaran pada hari ini. Mari pelajaran kita tutup dengan doa, dan saya minta satu orang untuk memimpin doa. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.